Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Henry Indrawan dalam renungan dan juga program saya, yaitu Christ Call of Faith, panggilan iman dalam roh dan jiwa. Dan saudara yang kasih Tuhan, di mana yang saya mau bagikan atau renungan firman Tuhan mengenai Tuhan menerima, Tuhan mencintai, dan juga Tuhan mendengar segala pengharapan kita atau doa kita. Bahkan Dia sanggup menjadikan ciptaan yang baru. Dan juga kita akan mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi. Dia berasal dari negara Australia yang tidak memiliki kedua lengan dan juga kedua kakinya, hanya tumbuh kecil saja kakinya, tetapi di mana hidupnya menjadi dampak. Bahkan dia sudah berkunjung ke 69 negara, bahkan 10 presiden dia sudah berjumpa di beberapa negara masing-masing, dan hidupnya berdampak bagi banyak orang, bagi mereka yang depresi, yang kehilangan pengharapan, yang karena ikatan dosa dan juga apapun yang banyak orang alami, yang rasanya mereka ingin bunuh diri karena hidup mereka sepertinya tidak berharga. Tetapi ketika banyak orang mendengar tentang kesaksian Nick Vujicic, banyak orang yang menyadari bahwa semua mereka berharga dan Tuhan mengasihi mereka. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest... Haleluya, kita diberkati lewat cuplikan video dari seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang namanya Nick Vujicic.
yang tanpa lengan dan tanpa kaki, hanya tumbuh kecil sebagian kakinya, tapi di mana dulunya dia tidak memiliki pengharapan dan hanya ingin bunuh diri karena hidupnya tidak berguna, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia sehingga dia meresponi akan imannya, dan pada akhirnya Tuhan memakai dia. Bahkan 69 negara dia sudah kunjungi, bahkan lebih atau 10 presiden dia sudah berjumpa dan mendoakan setiap pemerintahan negara masing-masing, di mana 10 presiden tersebut dia berjumpa. Dan juga dari kesaksiannya banyak jutaan orang telah mengalami semangat baru, hidup yang baru, masa depan yang baru, yang dimana mereka rata-rata ingin bunuh diri karena depresi, karena tekanan hidup, karena banyak hal yang dialami oleh orang-orang. Tetapi ketika mendengar kesaksian Fujisik, orang-orang banyak terberkati, sehingga mereka menyadari bahwa semua hidup mereka sangatlah berharga, dan Tuhan menjamah setiap mereka, dan mereka menerima Juru Selamat yang kekal, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa apapun keadaan kita, mungkin sekeliling kita tidak menolong kita, atau keluarga kita, atau siapapun, kita seolah-olah tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Tapi percayalah, selama kita tetap berjuang, selama kita tetap melangkah bersama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberi jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, masa depan yang terbaik. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur bahwa apapun keadaan kami, hidup kami sangatlah berharga ya Tuhan. Biarlah lewat hidup ini kami semakin sadar dan kami menjadi berkat bagi banyak orang karena Tuhan yang melakukan semuanya. Urapilah YouTube ini, berkatilah YouTube ini supaya menjadi dampak bagi banyak orang, bagi pendengar, dan yang mendengarkan diberkati, dipulihkan, mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 103 ayat 1-10. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Haleluya. Dalam share atau renungan ini kita atau menceritakan tentang bahwa Tuhan menerima kita, mencintai kita, dan mendengar segala harapan kita, doa kita. Bahkan Dia sanggup menjadikan sesuatu yang baru, menciptakan yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita punya masa depan. Seperti Daud sendiri, dia mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam perikop ini, pasal ini, Daud selalu datang kepada Tuhan. Daud fokus kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru dalam segala keadaan, tekanan hidup, bahaya, penindasan, bahkan nyawanya yang menjadi target dari musuh-musuhnya, bahkan dari orang yang membenci Daud sendiri. Sehingga Daud perintahkan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia perintahkan untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Dan di balik semua keadaannya, bahwa ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam setiap rencananya yang sedang digenapi dalam hidup Daud. Dan Daud menyadari bahwa kebaikan Tuhan sendiri, yang pertama, Dia mengampuni segala kesalahanmu.
menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya dengan kasih Tuhan, dengan karya Tuhan, dengan penyelamatan Tuhan, dia sadar bahwa semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Kalau masa di dalam zaman kita atau zaman anugerah, karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus hidup kita, menyucikan kita oleh darahnya yang kudus. Dia membuktikan kasihnya kepada semua orang dan yang mau percaya kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan dia memakotai kita atau Daud sendiri dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat dengan kebaikan, artinya memberikan pengharapan yang baru, mampu menghadapi setiap badai kehidupan. Dan juga seperti pada burung Raja Wali, artinya Raja Wali siap menghadapi badai angin yang kencang sehingga dia bisa melewatinya karena Tuhan sedang melatih, seperti digambarkan pada burung Raja Wali. Dan juga Tuhan itu adil atas setiap kejahatan manusia, sehingga setiap orang yang jahat pasti harus pertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dan juga Tuhan kasih contoh seperti Musa. Tuhan membuktikan jalannya, yaitu Tuhan menyertai dia di Laut Teberau ketika dikejar-kejar oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun, sehingga terbelahlah Laut Teberau dan bangsa Israel bisa melewatinya. Dan juga orang Israel mengalami pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, di tempat perbudakan. Tuhan kasih roti atau mana, Tuhan berikan juga perlindungan dari tiang awan dan tiang api. Dan juga Tuhan tidak menuntut, tidak selamanya ia menendam atas segala kesalahan kita. Dan dia juga tidak memberikan kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setiap kesalahan kita. Betapa kita hidup karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, kita ini layak untuk mengalami hukuman, tapi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sehingga kita menjadi berharga. Dan saya sangat merasakan juga atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, betapa hidup kita, apapun kondisi kita, kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, karena Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara buka hati, menerima dia, dan percaya kepada dia, dan hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita perlu ingat juga akan kebaikan Tuhan. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap mengalami namanya perjuangan hidup, pergumulan hidup. Tapi percayalah, selalu ada Tuhan, selalu Dia membuktikan pertolongan dan kasih-Nya tepat pada waktunya. Jadi kita harus ingat kebaikan Tuhan, dan kita juga harus melakukan hal ini. Yang pertama, berterima kasihlah atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Jangan lupa, hal yang sederhana jangan sepelekan. Katakan, aku berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, selalu sadar dan dahulukan Tuhan di segala waktu kehidupan kita. Jadi tetap sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berkarya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjaga diri kita. Semua karena Tuhan. Jadi cari dahulu kerajaan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yang ketiga, jadilah berkat dan terang bagi banyak orang. Terang Kristus dalam diri kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan biarlah YouTube ini atau video ini atau renungan firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.